Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada selamat pagi ya, dan selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya. Baik, kita sampai pada KBM ke-10 dan 11 sebenarnya. Jadi nyambung, yaitu tentang penatausahaan bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya tentang bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD ya. Sebentar nih, videonya kita matikan dulu supaya kamu akan memori banyak. Ya. Baik, pada slide kedua ini tentang dasar ataupun peraturan perundangan yang berkenaan dengan pembahasan pada hari ini ya, tentang bendahara pengeluaran SKPD. Jadi intinya sebenarnya sudah dibahas di Permendagri ini, cuman lebih dirinci pada Permendagri 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan, pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Secara khusus kita bahas di sini atau merujuk pada peraturan ini ya, karena terkait dengan penatausahaan, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan bendahara baik penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Tentu beserta dengan perubahan-perubahan dari Permendagri yang sebelumnya ya, sebagai dasar aturan yang berkenaan dengan bendahara ini ya. Seperti Permendagri 59/2007 ya, juga 21/2011. Tapi yang paling banyak adalah di Permendagri 55 tahun 2008, lebih rinci ya, tentang khusus tentang bendahara. Baik, slide ketiga ini diingatkan ya, kemarin sebenarnya sudah pernah sampaikan waktu di kalau pertemuan berapa ya, ketiga atau keempat saya lupa itu ya, bahwasanya alokasi APBD itu secara umum ada dua ya, anggaran untuk SKPD ya, seperti dinas pendidikan, dinas olahraga ya, dinas ataupun BKD, Badan Keuangan Daerah dan sebagainya ya. Tergantung pada masing-masing Pemda ya, mereka punya otonomi untuk memberikan nama ya, masing-masing namanya itu kadang-kadang berbeda ya, kadang-kadang ada yang digabung dinas pendidikan olahraga ya, kadang-kadang dipisah masing-masing ya. Itu kenyataan di daerah semacam itu karena ada otonomi sampai sejauh itu, sampai nomenklatur juga secara mereka ya. Kemudian anggaran PPKD ya. Artinya ada satker yang namanya PPKD ya, atau Satuan Kerja SKPKD ya. Jadi di PPKD ini pejabat Menteri Keuangan Daerah ini hanya satu di daerah harusnya ya, hanya satu di daerah. Kalau di anggaran SKPD, apa yang dikelola di sana? Pendapatan itu PAD. Ya. Yang PAD pun hanya pada PDRT ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Karena PAD pada apa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ya, HPKD ya, misalkan ini namanya HPKD ya, katanya aja nih, atau lain-lain pendapatan anggaran, lain-lain pendapatan penerimaan asli daerah yang sah lainnya itu ada di PPKD ini ya, ada di PPKD.
di BPKD, PAD tadi, kemudian dana perimbangan, jadi dana perimbangan semuanya masuk ke sini. Yang ngelola adalah BPKD. Tuh. Kalau Anda belajar tentang dana perimbangan ya, ataupun TKD ya, TKDD mungkin ya. Juga lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah selain PAD. Itu ada di BPKD. Kemudian tentang belanja, kita masih pakai belanja rezim lama ya, ya, tidak langsung dan belanja langsung ya. Itu belanja tidak langsung adalah belanja pegawai ya, khususnya tentang di sini adalah gaji dan tunjangan ya, kan? Gaji dan tunjangan ya. Kemarin kan pengertian belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah terkait dengan apa? Dengan tusi masing-masing SKPD ya. Ya, karena tusi belanja langsung karena terkait dengan tusi langsung belanja apa? Tusi daripada SKPD itu ya. Jadi belanja tidak langsung ya. Kemudian ini adalah khusus belanja pegawai dan belanja langsung ya. Nah, khusus PPKD ini hanya belanja tidak langsung selain belanja pegawai ya. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai ya. Kemudian pembiayaan ya, itu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan juga diurus oleh PPKD ya. Nah, dan ini nanti kita lihat lagi di pertemuan, saya sudah baginya ya, pertemuan pertama dan kedua dan ketiga tentang belanja ya. Apa itu belanja langsung, apa itu belanja tidak langsung ya. Baik, pada slide ke-4 ini ya. Ya, slide 4 ya. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja pada Pemda ya. Jadi setelah mereka menerima TPA ya kan, dokumen apa pengesahan anggaran ya. Kemudian PPKD menerbitkan SPD ya, surat pencairan dana ya, daripada masing-masing SKPD ya. Kemudian baru SKPD mengajukan SPP kan, bendahara nih, bendahara keuangan mengajukan SPP ya kan. Nah, maka terbitlah SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA dengan SPM untuk aspek apa itu. Karena KPA hanya bisa menentukan 2 SPM ya. Kemudian SP2D terbit oleh PUD ya. Nah, ini lingkup SKPD oleh PUD ya. Baru setelah itu uangnya ditransfer ke bank ya. Kalau itu berupa SPP, SPM, LS, SP2 LS itu maka uangnya itu langsung ke pihak ketiga ya, kayak misalnya pembayaran gaji ya, kemudian pembelian barang-barang dalam jumlah besar ya, langsung ke pihak ketiga. Selain itu adalah ada yang disebut dengan UP, QU, dan DU ya, nanti kita jelaskan. Itu kebenaran pengeluaran ya. Ini yang sifatnya revolving ya, dalam jumlah besar, gelondongan ini. UP itu hanya sekali dalam setahun ya. Itu. Nanti setelah pengeluaran baru namanya GU, setelah pengeluaran di GU lagi, di GU lagi dan seterusnya. Sehingga revolving saya pada akhir tahun namanya GU nihil ya. Apabila terjadi dalam perjalanan
UP ini berkurang, bukan kurang ya, maksudnya ada suatu pengeluaran besar sekali tiba-tiba ya, dan UP-nya kurang, maka ada namanya tambahan UIHD ya, tambahan UIHD, tambahan uang persediaan ya, ya, ya ini sifat insidentil tambahan uang persediaan ini ya, gitu. Dan harus segera dilaporkan kalau dilaksanakan, kecuali kalau dalam sebulan itu harus dilaporkan ya, kecuali ada pengeluaran yang sifatnya lebih dari sebulan, kayak diklat yang bisa dari sebulan tuh, yang pengeluaran yang tidak ya, nanti di belakang ada. Ini secara umum mekanismenya ya. Kemudian yang kelima ya, tentang tugas bendahara pengeluaran ya. Jadi tentang tugas bendahara pengeluaran kan, kira-kira yang beda apa dengan bendahara penerimaan? Nah, hampir sama semua ya, kecuali di membayarkan. Ya. Kalau kemarin kan di bendahara penerimaan apa? Menerima, menyimpan, menyetorkan ya. Baru pengusahakan dan mempertanggungjawabkan. Kalau di sini menerima, menyimpan, ya, menerima SP2D tadi kan dari PUD kan, yang disimpan dulu di bank atau di kas ya, kemudian baru dibayarkan ya, berdasarkan tagih-tagihan yang ada, ya, hutang yang ada ya. Baik itu PLS berupa LS berupa GU ya, berupa TU ya, tambahan persediaan ya. Inilah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran semacam itu. Dan juga menetausahakan itu adalah mengelolanya ya, membukukannya gitu ya. Nah di sini ada banyak buku, nanti ada beberapa buku lah, nggak banyak sih, cuma lebih banyak daripada bendahara penerima gitu. Dan mempertanggungjawabkan ya, nanti ada pertanggungjawaban administratif ya, seperti bendahara penerima. Nah ini ini tugas dan wewenang bendahara pengeluaran ya, pada pasal 4 lebih 528, tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, memperpustakaan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan PBD pada SKPD. Jadi yang kita bahas tadi saya katakan, kita hanya bahas tentang bendahara pengeluaran SKPD ya, untungnya semacam itu ya. Tidak membahas bendahara pengeluaran pada PPKD ya. Ya karena di samping ribet juga ya PPKD ya, juga kan kemungkinan besar ya, penempatan pegawai itu banyak di SKPD ya, sedikitnya di PPKD ya. Tapi secara umum ya hampir sama lah gitu, cuman yang dikelola itu berbeda gitu aja. Apabila nanti Anda lulus dan kebetulan takdirnya di Pemda ya, maka peluang terbesar pasti di SKPD ya, didapatkan SKPD gitu. Kalau kan cuma satu ya, dinas cuma satu kan PPKD itu. Kalau SKPD kan puluhan mungkin ya. Gitu. Jadi kemudian besar adalah di penempatan SKPD. Kemudian bendahara pengeluaran SKPD berwenang mengajukan permintaan pembayaran SPP, UP, GU, TU, dan LS ya. Menerima dan menyimpan persediaannya yang telah diterima ya, persediaan, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ya. Kemudian menolak perintah bayar dari PA dan KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, meneliti kelengkapan dokumen SPLS yang diberikan oleh PPTK ya, pejabat pengelola teknis kegiatan ya, menggunakan singkatan lupa ya. Jadi kalau LS itu harus diverifikasi dulu oleh PPTK sehingga tidak memberikan bendahara ya. Kalau pihak ketiga mengajukan klaim pencairan dana di ini, saya pemberian barang sebagainya
dari hasil PPTK dulu ya, kemudian dilengkapi oleh bendahara pengeluaran. Mengembalikan dokumen pendukung SPLS yang diberikan oleh PPTK. PPTK boleh jadi salah dalam ataupun keliru dalam ini, kemudian dikembalikan. Ya, apabila dokumen itu tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. Bendahara pengeluaran pembantu ya. Ya, kalau di daerah kan pengguna anggarannya itu SKP ya. Sebenarnya dari kepala KDH kan di depan pada kepala SKPD kan, itu kan. Dan terkadang itu di satu SKPD itu karena saking luasnya ya, maka mungkin ada sudir dan sebagainya. Bahkan juga tidak hanya sekedar luas ya, masing-masing bidang atau bagian itu bisa menjadi kuasa pengguna anggaran gitu. Bisa dilimpahkan anggarannya gitu ya. Kalau di pusat kan enggak ya, pusat kan cuma kepala kantor ya, eselon 2, eselon 1, eselon 1, 2, kemudian kepala kantor ya. Kayak di Perben itu ya kepala kantornya terpisah dari Kanwil ya, itu biasanya menjadi KPA itu ya. Tapi kalau di BMD informasinya adalah semacam itu ya. Biasanya setiap bidang KPA bisa membentuk KPA, dan setiap KPA bisa memiliki bendahara pembantu ya. Ini walaupun tidak seluruh KPA ada bendahara pembantu ya, karena mungkin terlalu banyak kalau nanti orang jadi kesemuanya ke bendahara pembantu ya. Tapi mungkin cukup dengan pembantu bendahara pengeluaran ya. Itu ya, sehingga kalau banyak KPA ya, tidak hanya satu KPA, ada KPA, maka perlu dibentuk bendahara pengeluaran pembantu yang tugasnya sama persis dengan bendahara pengeluaran ya, cuma beberapa hal dikurangin kewenangannya saja gitu ya. Seperti tadi hanya boleh SPP, GU dan LS ya, nanti belakang ada ya, GU dan LS. Kalau UP hanya bendahara pengeluarannya pusatnya, tapi kalau pembantu nggak boleh mengajuin UP, SPP UP nggak boleh gitu ya. Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran pembantu ya, tadi perlu saya katakan ada dalam hal penggunaan anggaran dilakukan sebagai kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan sebagai tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran ya. Untuk melaksanakan sebagai tugas bendahara pembantu, SKUD berwenang mengajukan permintaan pembayaran menggunakan THU PNS ya. Untuk melaksanakan tugas bendahara pengeluaran pembantu SKUD berwenang ya, mengajukan permintaan pembayaran menggunakan sistem THU dan LS ya. Jadi saya katakan THU dan LS ya. Kemudian menerima dan menyimpan uang persediaan yang besar dari tambahan uang dan atau penyimpanan upah dari bendahara. Pelimpahannya aja ya, pelimpahannya aja. Bukan upahnya awalnya gitu. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya. Menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran ya, yang sesuai dengan peraturan ya. Itu. Berarti kan bendahara kan ada PA dan KPA kan. Ini KPA doang kan. Ini di bawah PA kan adanya bendahara pengeluaran membantu ada kan karena adanya KPA. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK sama ya. Memberikan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat keamanan dari bendahara pengeluaran ya. Penautusan bendahara pengeluaran ya. Jadi dari pengajuan SPP dan pembayaran, bendahara pengeluaran itu mengajukan pengajuan berupa SPKU, SPUP misalnya, persediaan, GU, ya. Yang paling awal setahun sekali ini, GU itu, ya, ini revolving ya, dengan GU ini. Kalau misalnya 100 juta UP-nya,
Kemudian SPBU-nya terus digunakan untuk bayar barang jasa, ya kan, anggaran daya jasa, dan sebagainya, sampai 75 juta baru di-GU-kan misalnya. Di-GU-kan ya, di-GU-kan. Tergantung Pemda masing-masing di sini besaran ini. Mungkin 75%, mungkin 80%, terserah Pemda masing-masing mau GU-kan sebesar apa gitu. Yang penting aman ya, ada persediaan di bendahara ya. Lumrahnya 75% ya. Setelah uangnya digunakan sebesar 75%, 75 juta kan baru diajuin GU-nya. Ya, sehingga uangnya menjadi 100 juta lagi. Ya. SPPTU tadi saya singgung adalah untuk tambahan uang persediaan jika ada hal-hal yang sifatnya mendesak yang tidak cukup dengan uang yang ada gitu. Ya. Maka perlu pengajuan tambahan uang persediaan. Dan ini harus segera dilaporkan setelah digunakan dalam bulan tersebut ya. Karena sifatnya insidental nih. Kecuali nanti ada perculian, kenapa tidak bisa dilaporkan sekarang pada bulan berkenaan. Tapi itu sebenarnya itu saya singgung nih, kenapa ada dua, yaitu kegiatan yang lebih dari sebulan dan adanya penundaan karena sebab tertentu ya. Kemudian PLS langsung ya, untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ya. Ini langsung bank ke rekening masing-masing ya. Untuk mengadakan barang jasa juga sama ke pihak ketiganya. Pada pengeluaran pembukaan penerimaan termasuk penerimaan SP2T dan pengeluaran kas termasuk pembayaran itu yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bukti yang sah dan lengkap, ya, kwitansi dan sebagainya, gitu ya, kontrak, ya. Pertanggungjawaban dan penyampaiannya, ya. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban uang dalam keuangannya meliputi pertanggungjawaban GU, TU, ya, pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional. Ya. Kenapa LSH? Karena LS tetap langsung dikeluarkan kan dari itu, ya. Dikeluarkan dari perbankannya gitu ya. Gitu. Jadi ini ada, tapi secara perhitungan kasnya tetap dihitung ya, tetap dihitung baru baik dari UPK UTU maupun dari LS-nya. Cara pengajuan SPP dan pembayarannya. Jadi untuk membayar belanja atas beban anggaran SKPD dapat dengan dua cara, dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan uang persediaan, ya kan? Ini sifatnya revolving, tapi diisi kembali bila telah digunakan. Kemudian dana tampung TU bila UP dianggap tidak mendukung dan dibayar langsung oleh PUD. Sehingga tadi LS tidak perlu dipertanggungkan oleh ini karena memang PUD yang mengeluarkan langsung. Cuman secara perhitungan uangnya tetap dihitung ya, nanti diakumulasi PKU-nya gitu ya. Gitu. Walaupun sifatnya in out kalau di LS gitu ya. Cara-cara pengajuan SPP dan pembayarannya. Yang dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengisi UP ya, pada awal tahun. Jadi mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPK SKPD. Ya. Singkatannya singkat ya. Kemudian sekali dalam setahun ya, jumlah yang diajukan SPP UP harus diatasi pada maksimal SPP UP didapatkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi masing-masing kepala daerah itu punya kewenangan untuk mengajukan UP-nya. Ya. Ya, nanti ada contoh perhitungannya UP-nya. Ya. Karena kenapa? Ya, karena kalau nggak dibatasin,
bisa mungkin yang namanya uang di Pemda kan sama dengan uang di negara ya. Secara anggaran ada, cuman uangnya belum ada, ya. Belum ada kan, masih di proses pencarian ya, ya. Kadang-kadang kan penerimaan baru jadi di bulan awal-awal Februari, Maret dan sebagainya. Ya. Jadi kalau upahnya tidak dibatasi, nanti semua ngaji UP, ya, uangnya habis di bendara umum daerahnya kan. Kira-kira semacam itu ya filosofinya gitu. Sehingga harus dibatasin dengan peraturan KTH. Ya. Ini ya kira-kira alur daripada bendahara pengeluaran ngajuin SPGU, SPUP, GUTU, ya, kemudian kepada PPK SKPD melalui PPK SKPD ya, kepada pejabat anggaran ini melalui PPK SKPD ya, untuk diverifikasi oleh PPK SKPD kan. Ya. Kemudian PA menerbitkan ya SPM UP GUTU ya, dan diajukan kepada kuasa PUD ya. Kemudian kuasa PUD ada PUD sendiri juga bisa ya, betul lebih bisa lagi menerbitkan SP2D surat perintah pencairan dana ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menerbitkan SPP, bendahara. Siapa yang menerbitkan SPM, pejabat PA atau KPA. Siapa yang menerbitkan SPUD, PUD atau kuasa PUD gitu ya. Kepada bank ya. Saya kan mungkin dalam PCM bank gitu ya, baru bank mentransfer lagi kepada bendahara pengeluaran gitu ya. Tata cara pengajuan SPP dan bayarannya ke UP ya tadi ya, gitu ya. Pada satu UP diterima, anggaran belanja belum terbebani. Ya, uangnya doang, cuma anggaran belanja belum terbebani. Anggaran belanja baru terbebani berkurang bila UP telah digunakan dan di-SPJ-kan dan SP-nya telah diterima oleh PA. Jadi kan UP dulu ada uangnya kan, segelondongan karena 100 juta misalnya ada ya. Ketika uang diterima kan belanja belum terbebani ya. Terbebani ketika misalnya tiba-tiba untuk untuk membayar anggaran jasa, pembelian barang dan sebagainya, baru terbebani. Dan barang yang bukan dalam bentuk LS ya. Penggunaan UP bersifat fleksibel, artinya dapat digunakan untuk belanja kegiatan saja yang sedang dilaksanakan. Dan juga tidak harus sama persis dengan yang ditentukan dalam rincian SPP atau SPM ya. Kemudian penggunaan UP harusnya dibatasi dengan peraturan kepala daerah. Jadi sudah disampaikan ya. Kemudian UP tidak boleh digunakan untuk membayar belanja yang seharusnya dibayar LS ya. Jadi misalnya gaji dan tunjangan pegawai, membayar belanja lainnya yang jumlahnya sangat besar itu tidak boleh pakai UP. Ya. Karena sekali digunakan langsung habis, jadi malah tidak baik dalam administrasinya gitu. Ya. Nanti bendahara tidak punya cadangan uang sama sekali kan gitu. Tata cara pengajuan SPP dan pembayarannya ya. Jadi udah ya. Oh ini untuk pengisi UP tadi sudah ya. ABI UP sudah habis, mendekati habis. Bendahara orang dapat mengajukan atau mengisi UP kembali dengan mengajukan SPPGU tadi ya kepada PA melalui SPK SKPD. Sedangkan SPJ-an penggunaan UP tersebut. Pengajuan SPGU bisa diajukan lebih dari satu kali dalam 1 bulan. Nah, jadi setelah terima UP, ternyata banyak pengeluaran nih, ya hampir mencapai 75%. Katakanlah dari 100 juta, hampir mencapai 75 juta gitu. Atau 75 juta. Kalau nggak segera diajuin, bisa habis bulan ini, langsung aja lagi. Ya. Mengajukan SPGU pada PA menerbitkan SPMGU pada PUD.
atau kuasa BUD ya. Pengajuan SPMGU tidak perlu dilampiri dengan surat pengesahan SPJ. Tidak perlu dilampiri dengan surat pengesahan SPJ ya. Pengajuan ganti uang persediaan PU adalah sebesar UP yang dipakai tadi ya. Sebesar 75 juta digunakan, maka yang diajukan di sekian dan juga menerima uang juga sebesar 75 juta itu ya. Pengajuan dana tambahan persediaan dan penggunaannya ya. Jika bila UP dianggap tidak cukup untuk membayar belanja-belanja dalam suatu bulan, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan dana THU dengan mengajukan SPP THU dan kepada PA KPA melalui BPK SKPD ya. Tadi saya katakan apabila tidak cukup ya, ada pengeluaran yang besar ya, yang untuk membayar belanja dalam satu bulan ya, maka dapat mengajukan tambahan uang persediaan. Penggunaan THU pada dasarnya sama dengan penggunaan UP, yaitu tidak digunakan untuk belanja seterusnya dibayar dengan LS. Contoh di pemerintah pusat belanja yang sebesarnya di atas 50 juta per rekanan harus dibayar dengan LS. Kecuali untuk honor-honor meskipun di atas 20 juta bisa menggunakan dana THU dan UP ya, atau UP. Ini perbedaannya ya. Kalau dengan bank untuk honor dibolehkan ya. Peng-SPJ dana THU dilakukan dalam waktu 1 bulan setelah dana THU diterima. Oke, tadi saya jelaskan ya. Jadi sebulan harus dilaporkan. Ya. Karena THU itu bukan dana revolving. Ya. Kalau memang nggak butuhkan lagi, perlu THU lagi. Bila digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari 10 bulan, SPJ-nya setelah kegiatan selesai. Ya, ini tadi saya ngetik diklat lebih dari sebulan ya, dengan dana THU ya. Maka pertanggung jawabannya setelah selesai. Atau kita mulai penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan. Ya, diakibatkan peristiwa di luar kendali PA dan PPA. Dengan tiba-tiba COVID ya, tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba ada bencana alam dan sebagainya sehingga terpaksa ditunda ya, sehingga pertanggung jawabannya juga tertunda. Ya, SPJ-nya juga tertunda. Ya. Kemudian pasal 2 dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan sudah, maka siapa pada kas uang daerah. Ya. Kalau nggak habis maka uangnya tetap digunakan, uang tetap distorkan ke RKUD. Ya. Ya, dalam sebulan itu nggak habis, ya distorkan. Kecuali tadi ada peristiwa tadi ya, kegiatan lebih dari 1 bulan dan kemudian ditunda. Kecuali batas waktu pentoran sisa tambahan uang sebagai dimaksud pada ayat 4 untuk nah ini tadi ya, ini diulangi lagi ya. Contoh batasan jumlah UP ini contohnya doang ya. Seperti 12 dari pagu TPA belanja langsung misalnya 50 juta ya, pagu TPA belanja langsung sama dengan 900 juta ya. Ini kalau di darat ini besar nih ya. Kemudian 18 ya, dari pagu TPA belanja langsung maksimal sebesar 100 juta ya. Untuk TPA belanja langsung di atas 100 juta sampai dengan 2,4. Jadi pagunya sekian, maka pengajuan PUP-nya 18, tapi maksimal 100 juta. Itu ya. 24 apabila pagunya lebih daripada 24 miliar ya. Biasanya katakanlah pagunya berapa? Ya 3 miliar lah gitu ya misalnya. 3 miliar. Maka diambil 1/24 ya. 1/24 kan berarti 300 juta ya. Ya kan?
Tapi di sini maksimal 200 juta gitu. Walaupun 300 juta maksimal 200 juta gitu. Itu aturan Pemda juga itu. Ya. Contoh doang, aturan Pemda. Ya. Sebenarnya kalau sebetulnya kan dia berhak menerima 300 juta ya UP-nya. Tapi karena aturan ini maka 200 juta tetap. Ya. Jadi yang pagu TPA belanja langsungnya 3 miliar ataupun 2,4 miliar sama aja nilainya 200 juta UP-nya gitu. UP uang. Gitu. Itu contoh perhitungan semacam itu. Dan Pemda punya hak untuk mengatur itu. Ya. Contoh SPPGU ya. Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang pekerjaan untuk belanja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Oke ya, jelas ya. Misalnya tadi pembayaran listrik ya, barang-barang yang tidak lebih dari 50 juta ya, sebagainya. SPPGU dapat diajukan ketika UP telah terpakai pada tingkat penggunaan minimal yang telah dilakukan pada peraturan kepala daerah. Ya. Misalnya tadi 75% ya. Kalau tadi 75% khawatir mau habis, ajuin. Ya. Inilah contoh suatu kepada ini baca sendiri ya kira-kira itu. Nah, pengajuan TU itu apa? Harus pada program dan kegiatan tertentu, misalnya sebuah SKP itu mempunyai alokasi UP 10 juta pada periode tersebut digunakan dengan ada seolah-olah 74 juta ya. Jalur belanja yang harus dibayar secara NS yang dibayarkan yang jika dibayarkan dengan UP tidak cukup kan gitu. Sebuah keluarga 74 juta nggak cukup lah gitu ya. Walaupun secara UP-nya besar, tapi kalau 100 juta tadi kan ya, 100 juta ya. Segini masih bisa mentampung kan, tapi kan kita punya pengeluaran lainnya. Kan? Kita punya pengeluaran lain. Ini, kalau kita apalagi contohnya cuma 10 juta UP-nya. Tentu nggak bisa lagi. Jumlah dana yang dimintakan dalam masuk ini harus dipertanggung sendiri dan habis harus disetorkan kembali ke RKUD. Dan pada jumlah tertentu harus mendapatkan persetujuan dari BPKD yang memperhatikan kebutuhan dan waktu penggunaan. Ya, tidak hanya PA tapi juga BPKD ikut turun tangan ya kalau jumlahnya tertentu yang mungkin terlalu besar sebagainya. Ya ini sudah tadi 2 kali ya, ini 3 kali sama ya, ulang. Nah, sampai sini dulu deh. Ini sudah 40 menit nih. Tata cara mengajukan SPP dan membayarnya ya. 2 dibayar oleh BUD untuk membayar belanja yang jumlahnya relatif besar digunakan LS yang dibayar langsung oleh BUD ya. Kalau di kampus ya membayar gaji juga untuk membayar tentunya yang jumlahnya di atas 10 juta perekanan ya. Per 3 ya. Caranya benar benar mengajukan LS kepada PA dengan melalui SPD. Itu sudah ya. Punya bukti atau dokumen 2 yang dokumen tersebut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan. Ya. Selanjutnya PPK menggunakan SPLS. Atas badannya dibutuhkan tidak perlu lagi SPC karena bukti dokumen sudah harus dilampiri ketika mengajukan SPP SPM. Itu masih itu tadi ya. Tidak ada pengesahan itu ya. Karena dokumennya sudah dilampirkan ketika mengajukan SPP ya. Dokumennya apa itu seperti kwitansi dan sebagainya sudah ada semua gitu. Sehingga tinggal disahan lagi. Satu lagi ini terakhir untuk sesi ini maksudnya ya pihak ketiga menyampaikan ini tagihan dan laporan ya setelah katakan belanja barang ya. Ya, PTK menyiapkan dokumennya, bendahara ya, dokumen dan lampiran untuk SPPLS-nya kan, bendahara menerima SPPLS, kemudian PPK SPPD memverifikasi, PA kemudian memberikan SPM, kuasa BUD memberikan SP2D, dan jalan ke bank. Bank langsung ke pihak ketiga. Oke, kira-kira sementara ini di sesi pertama ini ya, kita nanti beralih ke sesi kedua, ya. Sekian dulu. Nanti saya mau tanya jawab silakan ya.
pada sesi kedua setelah ini, setelah tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.